Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di stasiun Cikini. Kami coba untuk menyoroti bagaimana pemantauan dari protokol kesehatan di wilayah transportasi berbasis rel. Kali ini adalah kereta, khususnya adalah Daop 1 Jakarta. Kami coba perbincangkan dengan Kepala Humas Daop 1, Ibu Eva Hoirunisa. Ibu Eva, selamat siang. Selamat siang. Ibu Eva, jelang penutupan tahun 2020, pandemi sudah hadir sekitar Maret. Saya yakin turun naik penumpang ini kan terjadi. Saya ngomongin seperti itu dulu. Secara umum bagaimana ya di tengah pandemi ini? Ya, jadi memang kalau di tengah pandemi, sejak awal pandemi banyak sekali kebijakan yang berubah, khususnya yang disesuaikan ya. Khususnya terkait operasional perjalanan KA. Jadi kalau seperti kita bicara KA jarak jauh atau komuter, sempat ada pengurangan perjalanan untuk komuter, kemudian untuk KA jarak jauh bahkan sempat ada momen di mana seluruh KA jarak jauh itu tidak beroperasi. KA lokal pun seperti itu ya kan. Nah, tapi untuk saat ini sudah mulai beroperasi lagi meskipun belum mencapai jumlah pada saat waktu normal. Jadi kalau kita bicara di waktu normal sebelum Covid, perjalanan KA jarak jauh di Daop 1 Jakarta itu secara total sekitar 71 perjalanan per hari. Nah, di tengah pandemi seperti ini berkurang menjadi sampai dengan 18 KA per hari. Cukup jauh ya, artinya lebih dari 50% turunnya, seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya ada pengurangan dari volume penumpang juga. Dan kemudian juga di tengah pandemi seperti ini, setiap satu rangkaian yang berangkat itu juga tidak terisi full. Jadi memang ada aturan dari kami dengan pembatasan kapasitas maksimal 70%, mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka upaya penanganan pencegahan penyebaran COVID ya, seperti itu. Artinya kami dari sektor transportasi sangat mendukung apa yang menjadi upaya pemerintah, akan kita ikuti, seperti misalnya penerapan protokol stasiun untuk perjalanan KA jarak jauh itu seperti keharusan seluruh para pengguna jasa yang akan berangkat untuk melampirkan surat hasil rapid ataupun PCR test atau surat kesehatan jika tidak tersedia fasilitas mereka rapid. Yang belum melakukan tes sendiri bisa disediakan? Bisa disediakan juga di stasiun. Sudah beberapa bulan terakhir ini untuk stasiun di Daop 1 Jakarta tuh ada stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan rapid. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan penumpang saja, tapi tidak harus melakukan di stasiun. Jadi kalau penumpang ternyata mungkin sudah punya hasil tes rapid atau PCR dari tempat lain, itu bisa. Yang penting pada saat akan berangkat, berkasnya itu dibawa. Protapnya Mbak, kalau misalkan saya mencontohkan, saya datang untuk melakukan perjalanan, saya beli tiket, lalu saya ikutin rapid test, hasilnya adalah misalkan positif gitu loh. Ya. Apa yang dilakukan oleh petugas? Oke, nah di tengah pandemi seperti ini tentunya dengan berbagai protokol yang kita terapkan, persyaratan yang kita lakukan, kita juga tidak ingin menyulitkan para pengguna jasa ya, seperti itu. Contohnya jangan sampai nanti kalau sudah rapid test di stasiun, apalagi salah satu syarat bisa rapid test di stasiun itu dia harus punya tiket gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia rapid test di stasiun, dia sudah membeli tiket dan kedapatan hasilnya reaktif. Nah, ini tiketnya akan dikembalikan 100%. Jadi biaya tiket akan langsung dikembalikan, itu bisa secara cash saat itu juga, atau bisa juga melalui sistem transfer. Atau di schedule ulang? Itu juga bisa reschedule, tidak, untuk reschedule kami tetapkan tidak bisa dilakukan karena kita tidak tahu apa penanganan selanjutnya akan seperti apa, berapa lama, seperti itu ya. Jadi kita lebih ke arah pembatalan, sehingga nanti pada suatu saat kondisi yang bersangkutan sudah dinyatakan benar-benar sehat ataupun dilakukan pemeriksaan lain dan lanjutnya, ini ya kalau mau menggunakan jasa kereta api ya tinggal membeli kembali, tapi tidak dapat melakukan reschedule. Ya. Mbak Eva, sejauh ini bagaimana catatan bagi penumpang dengan adanya rapid test di area stasiun? Ada yang sudah terpapar dalam arti atau harus dikembalikan uangnya? Oke. Kalau bicara rapid test sebenarnya kan juga tidak membuktikan bahwa dia itu COVID atau tidak ya. Tapi ini merupakan screening awal seperti itu. Jadi kalau kita bicara sejumlah penumpang ataupun calon pengguna jasa yang sudah melakukan rapid test di stasiun, apakah ada yang reaktif atau tidak? Pasti ada, selalu ada dalam setiap harinya seperti itu. Nah, tapi kan kemudian kita juga tidak bisa
memberikan judgement bahwa dia adalah terpapar corona seperti itu ya, karena ini merupakan screening awal. Sehingga selanjutnya dengan kondisi seperti itu ditetapkan ya memang tidak bisa menggunakan jasa kereta api, dan yang bersangkutan kita arahkan untuk ke dinas kesehatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut dengan biaya tiket yang dikembalikan tadi, seperti itu. Baik, Mbak. Kita juga sambil ngobrol sambil memakai masker, benar? Iya, betul ya, Mbak. Betul. Baik, Mbak. Ini tadi saya bilang sejauh ini bagaimana untuk Nataru sendiri catatannya, karena setiap tahun selalu ada, tapi bedanya mungkin kali ini tidak ada cuti bersama. Daob 1 bagaimana Ya, antisipasinya? jadi memang kalau kita bicara mengenai Nataru kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dari jumlah perjalanan pun sangat jauh berbeda, tapi kita tetap mempersiapkan. Artinya pasti untuk perjalanan akhir tahun jumlahnya itu akan lebih banyak jika dibandingkan hari-hari biasa saat ini ya. Karena apapun mungkin ada keperluan masyarakat, ya kita harapkan sih semuanya tetap sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Jika memang tidak terpaksa, tidak perlu keluar rumah seperti itu. Nah, tapi kita tetap berusaha mengakomodir kebutuhan pengguna jasa yang memang harus melakukan perjalanan KA dengan mengadakan sejumlah kereta api yang mungkin akan ditambah jumlah perjalanannya pada saat bulan Desember ini. Untuk relasinya pun juga sangat bervariatif. Jadi untuk Desember ini secara total sampai dengan 31 Desember akan terdapat 43 perjalanan KA dari area Daob 1 Jakarta untuk KA jarak jauh ya. Dari 43 tersebut, 20 KA diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir, kemudian 21 KA keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, 2 KA lainnya keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota. Dan untuk relasinya ini bervariasi, mulai dari jarak sedang itu seperti Bandung, Cirebon, kemudian juga jarak menengah itu seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, kemudian jarak jauh itu juga Surabaya, Malang, itu relasinya tersedia. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan sejak saat ini. Dan kemudian juga karena memang kebijakan sejak awal pandemi untuk pemesanan ataupun reservasi tiket untuk menghindari terpaparnya masyarakat, jadi pemesanan ataupun reservasi tiket hanya bisa dilakukan melalui sistem online. Hanya bisa Sistem online untuk reservasi. Jadi dia bisa melalui aplikasi KAI Akses atau juga melalui agen-agen penjualan tiket resmi lainnya yang online ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk tiket yang bisa dibeli di stasiun itu hanya sistem Go Show. Jadi Go Show itu pada saat 3 jam sebelum keberangkatan baru dibuka loketnya. Ini untuk mengantisipasi misalnya ada orang yang memang mendadak harus berangkat karena kondisi-kondisi yang sangat penting seperti itu ya. Bu Eva, terakhir Bu Eva, protokol kesehatan masih terus dilakukan di sekitaran kereta api Daob 1 ini, tapi sampai kapan Bu Eva? Ya, jadi kalau kita bicara protokol kesehatan ataupun apa yang terjadi saat ini seperti mewajibkan para pengguna jasa menggunakan masker, ataupun kita dari sisi kami juga melakukan proses pembersihan, menyediakan fasilitas-fasilitas prasarana yang mendukung untuk protokol kesehatan seperti memperbanyak keran air, pencuci tangan, sanitizer. Mungkin ini akan terus berlanjut seperti itu ya. Artinya ada beberapa hal yang kita terapkan di era kehidupan baru ini, new normal ya. Ini mungkin akan terus berlanjut karena sampai memang kapannya belum tahu. Dan tentunya karena ini saya rasa karena ini positif ya, artinya kita pun juga tidak pernah tahu apakah virus ataupun COVID-19 ini akan benar-benar hilang, kan kita juga tidak pernah tahu ya, sehingga yang terbaik adalah kita melakukan upaya-upaya preventif. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang sifatnya memang mengamankan kondisi kita bersama, ini akan kita teruskan untuk kebijakannya, seperti misalnya penggunaan masker, terus kemudian dari sisi kami penyediaan dari perangkat kebersihan dan lain-lain seperti itu ya. Artinya sederhananya, kalaupun vaksin sudah ada di Indonesia, protokol kesehatan seperti yang sederhana penggunaan masker, hand sanitizer itu tetap akan dilakukan dengan habit baru lah. Iya betul. Jadi dengan kebiasaan baru kebiasaan baru seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya apakah tetap harus menggunakan rapid atau apa, kita lihat nanti. Karena kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah yang tertuang pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 ya tahun 2020, di mana di situ menetapkan bahwa untuk perjalanan kereta api jarak jauh
memang masih wajib melampirkan rapid. Jika nanti ada perubahan kebijakan dari pemerintah, misalnya tidak perlu lagi menggunakan rapid, seperti itu kita akan ikuti. Tapi yang pasti kalau untuk protokol-protokol kesehatan yang memang itu sifatnya untuk mengamankan bersama dan mudah untuk kita lakukan, seperti pengukuran masker, pengukuran suhu tubuh, itu akan kita lakukan terus. Kepala Humas Daob 1, Ibu Eva Fairinisa, terima kasih Ibu Eva atas Terima waktunya. kasih. Selamat siang Ibu. Sama-sama, terima kasih, selamat siang.